Yo, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan ulumul hadis lanjutan dari kelompok sebelumnya. Mulai. Si kakak main game, masih main game kayak sama game. Ngomong nih, Iya, hukum yang pertama. Apa dong? Gimana sih ngejelasinnya? ya udah kayak biasa presentasi aja. Hukum mengenai riwayat dari orang yang kafir karena bid'ah. Imam Nawawi berkata, barang siapa yang kafir karena bid'ahnya, maka tidak diterima riwayatnya secara ijma atau kesepakatan. Kedua, kelompok yang tidak kafir karena bid'ahnya. Mereka yang tidak mengingkari sesuatu yang telah diketahui secara mutawatir dan tidak mendukung sesuatu yang telah dipastikan ketidakbenarannya dalam agama secara mutawatir. Mereka ini tidak dikafirkan karena bid'ah mereka. Kelompok pertama di antara mereka adalah Qadariyah, Murji'ah, Khawarij, dan kelompok lainnya dari kalangan Ahlu Al-Qiblah yang menyimpang dari Ahlu As-Sunnah dalam pokok-pokok ajaran dengan penyimpangan yang jelas. Kelompok kedua adalah Mu'tazilah, karena As-Sunnah berhati-hati dalam meriwayatkan dari mereka. Namun mereka tidak mengkafirkan kelompok ini karena mereka memiliki dalil yang tampak mendukung apa yang mereka katakan, atau mereka menafsirkan dalil tersebut tanpa mengingkarinya. Dan niat mereka adalah untuk mensucikan Allah dan mencari kebenaran. Namun mereka salah dan tidak berhasil mencapai kebenaran tersebut. Hukum mengenai riwayat dari orang yang tidak kafir karena bid'ahnya. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian ulama ada yang menolak secara mutlak dan sebagian ada yang menerima secara mutlak dan sebagian ada yang mengambil jalur tengah dengan menerima riwayat secara terbatas mengenai periwayatan kelompok Mu'tazilah. Setelah mempelajari topik ini adalah bahwa seorang perawi jika ia seorang yang berinovasi tetapi inovasinya tidak mengkafirkan. Yang pertama, jika perawi dikenal dengan kejujuran, amanah, dan ketakwaan, serta menganggap haramnya kebohongan secara mutlak, dan tidak meriwayatkan apapun yang memperkuat atau memperindah inovasinya, maka dalam hal ini riwayatnya diterima, baik ia seorang da'i kepada inovasinya maupun tidak. 2. Jika perawi dikenal dengan kejujuran, amanah, dan ketakwaan, serta menganggap haramnya kebohongan secara mutlak, tetapi ia meriwayatkan apapun yang memperkuat dan memperindah inovasinya, maka dalam hal ini riwayatnya yang khusus untuk memperindah inovasinya tidak diterima. Sebagai langkah hati-hati untuk kemungkinan bahwa hal itu akan mendorongnya untuk berbohong kepada Rasulullah SAW demi memperindah dan memperkuat inovasinya. Ketiga, jika perawi menganggap kebohongan diperbolehkan demi membela mazhabnya atau untuk orang-orang semazhabnya seperti Al-Khattabiyah, maka hadisnya ditolak bukan karena inovasinya, tetapi juga karena ia seorang pendusta. Mengenai yang Lanjut. tidak dikenal dan hukum riwayatnya, para ulama Lanjut. membagi orang yang tidak dikenal menjadi 3 kategori. Yang pertama, tidak dikenal secara fasik atau mujahul al-ain. Yang kedua, tidak dikenal secara keadaan, majhul al-hal. Yang ketiga, tersembunyi atau mastur. Yang pertama, tidak dikenal secara fisik atau mujahul al-ain. Definisi mujahul al-ain istilah adalah setiap orang yang tidak terkenal dalam menuntut ilmu pada dirinya sendiri, tidak dikenal oleh para ulama, dan tidak ada yang mengetahui hadisnya, kecuali dari satu perawi saja. Meskipun ia memiliki nama, yaitu tidak ada dalam kitab-kitab sunnah, kecuali satu perawi yang meriwayatkannya. Yang selanjutnya hukum riwayatkan hadis dari perawi yang tidak dikenal. Ada 3 pendapat. Yang pertama itu sebagian menolaknya karena ketidakjelasan status perawi yang dapat memungkinkan dia tidak adil atau kurang hafal. Yang kedua, sebagian ada yang menerima
karena selama dia tidak berbuat fasik. Yang ketiga, sebagian ada yang menerima hanya meriwayatkan dari orang-orang yang percaya seperti Imam Malik. Aturan umum adalah bahwa jika seorang perawi hanya diriwayatkan oleh satu orang saja, maka dia dianggap sebagai perawi yang tidak dikenal dan hadisnya tidak diterima, kecuali jika ada kenal yang mendukung. Pada saat itu ketidakjelasan identitas perawi tidak menerima hadis tersebut. Ini berlaku dalam keadaan berikut. Yang pertama, ketidakjelasan identitas tidak menjadi masalah dalam hadis yang menyebutkan sahabat Nabi, baik jika disebutkan nama mereka atau tidak, karena mereka semua dianggap adil berdasarkan penilaian Allah dan Rasul-Nya terhadap mereka. Yang kedua, jika seorang hadis hanya diriwayatkan oleh satu orang dan dia diakui oleh salah satu ilmu dalam ilmu jarrah wa ta'dil. Yang ketiga, jika seorang perawinya diriwayatkan oleh satu orang dan dia diakui serta orang itu termasuk dalam imam-imam jarh wa ta'dil yang dapat diandalkan. Keempat, jika seorang perawi hanya diriwayatkan oleh satu orang saja dan ada orang yang menetapkan bahwa dia hanya akan meriwayatkan hadis yang sahih seperti Imam Bukhari, Muslim dan sahih mereka. Jika seorang perawi hanya diriwayatkan oleh satu dan kemudian seorang imam dari para ahli hadis menilai bahwa ada dalam sanadnya sahih, maka ini merupakan pengakuan praktis terhadap setiap perawi dalam sanad hadis tersebut. Kapan ketidakjelasan identitas seorang perawi dapat dihilangkan? Ketidakjelasan identitas seorang perawi dapat dihilangkan dengan adanya dua orang yang meriwayatkan darinya. Dan ada pendapat yang menyatakan bahwa ketidakjelasan identitas dapat dihilangkan dengan satu orang saja. Tetapi pendapat pertama adalah yang lebih benar. Mengetahui status atau majhul al-hal. Definisi majhul al-hal adalah seorang yang identitasnya diketahui melalui riwayatan dua orang, meskipun dia tidak dikenal keadilannya secara lahir dan batin, yaitu tidak ada yang menilainya sebagai adil atau tercela. Hukum meriwayatkan majhul al-hal, sebagian besar ulama menolak riwayatnya, sementara sebagian lainnya menerima secara mutlak dan sebagian lainnya menerima dengan syarat tertentu. Pendapat para ulama dan memahami sudut pandang serta argumentasi mereka, kaidah umumnya adalah bahwa jika seorang perawi hanya diriwayatkan oleh dua orang dan tidak ada yang mengakui atau menguatkan dia, maka dia adalah seorang yang memiliki status tidak jelas atau majhul al-hal. Dan kita harus berhati-hati dalam menerima hadisnya, kecuali dalam keadaan keempat dan kelima yang telah kita kecualikan dalam kategori majhul al-ain. Ketiga, al-mathur. Definisi al-mastur adalah seorang yang secara lahir tampak adil tetapi tersembunyi keadilannya dengan identitas yang dikenal melalui riwayatan dua orang yang adil. Hukum meriwayatkan al-mastur, mereka yang berpendapat pada yang pertama atau yaitu pengetahuan tentang keadilan tidak menerima al-mastur dan menolak riwayatnya. Sedangkan yang berpendapat pada yang kedua yaitu tidak ada pengetahuan tentang perbuatan fasik, menerima riwayat al-mastur dan menggunakan riwayatnya sebagai hujjah. Nah, hukum mengambil hujjah dari seseorang yang identitas dan keadilannya dikenal tetapi namanya tidak diketahui. Jika seorang identitas dan keadilannya diketahui tetapi namanya dan nasabnya tidak diketahui, maka dia dapat dijadikan hujjah. Hal ini terjadi dalam kitab-kitab sahih dan lainnya. Dan ini sering terjadi seperti yang mereka katakan, anak dari si fulan atau ayah si fulan atau anak si fulan atau paman si fulan. Dan ini karena ketidakjelasan namanya tidak menghalangi pengetahuan setelah klarifikasi. Yang selanjutnya, hukum meriwayatkan orang yang bertobat dari kebohongan. Pertama, orang yang bertobat dari kebohongan secara sengaja dalam hadis Rasulullah, para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang bertobat dari kebohongan dalam hadis Rasulullah SAW secara sengaja. Ada yang ditolak karena
berbohong kepada Rasulullah dan ada yang diterima karena dengan alasan melakukan taubat. Kedua, orang yang bertaubat dari kebohongan dalam percakapan sehari-hari, orang yang bertobat dari kebohongan dalam percakapan sehari, begitu pula dari fasik riwayatnya sama. Menyebabkan sih. Yang pertama, 5 hal yang berkaitan dengan pertama, bohong terhadap Rasulullah. Yang kedua, bohong terhadapnya. Yang ketiga, fasik melalui tindakan atau ucapan mencapai batas kekufuran. Yang keempat, ketidakjelasan atau jahalah. Yang kelima, bid'ah. Ditambahkan juga satu hal karena itu ketidakberanian atau kurangnya kehormatan. Apa yang menyebabkan jatuhnya reputasi? Kedua, 5 hal yang berkaitan dengan ketelitian adalah yang pertama, sikap buruk dalam menghafal, yang kedua, sikap buruk dalam menghafal, yang ketiga, seringnya kelalaian, keempat, kesalahan persepsi, kelima, bertentangan dengan orang-orang yang terpercaya. Dan bisa ditambahkan satu hal keenam, yaitu kebingungan atau ketercampuran yang dianggap oleh Ibnu Hajar sebagai bagian dari sikap buruk dalam menghafal. Perbedaan antara riwayat dan kesaksian. Yang pertama, riwayat adalah pemberitahuan tentang sesuatu yang umum tanpa mengajukan perkata kepada hakim, berbeda dengan kesaksian. Dua, jumlah. Tidak ada syarat jumlah dalam riwayat, karena berita dari satu orang diterima, berbeda dengan kesaksian. Tiga, tidak ada syarat jenis kelamin dalam riwayat, sehingga riwayat wanita diterima dan diperbolehkan, berbeda dengan kesaksian di beberapa tempat yang hanya diterima dari laki-laki. 4. Tidak ada syarat status kebebasan dalam riwayat, berbeda dengan kesaksian yang mensyaratkan kebebasan. Perbedaan antara riwayat dan kesaksian. Yang kelima, barang siapa berdusta dalam satu hadis, maka seluruh hadisnya yang sebelumnya ditolak. Berbeda halnya dengan orang yang terbukti bersaksi palsu satu kali, maka persaksiannya yang terdahulu tidak otomatis ditolak. Yang keenam, persaksian seorang yang mendatangkan manfaat untuk dirinya sendiri atau menolak mudarat dari dirinya tidak diterima. Yang ketujuh, persaksian hanya sah jika ada tuntunan sebelumnya. Permintaan untuk persaksian itu belum dilakukan oleh hakim, berbeda dengan periwayatan yang tidak memerlukan syarat tersebut. Selanjutnya yang kedelapan, jarh atau kritik dan ta'dil atau pujian. Dalam periwayatan dapat ditetapkan dengan satu orang saja, berbeda dengan persaksian yang menurut pendapat lebih kuat memerlukan lebih dari satu orang. Yang kesembilan, pendapat dalam periwayatan adalah diterima jarh atau kritik ta'dil pujian tidak dijelaskan sebabnya jika berasal dari seorang ulama, serta diterima dari orang yang melewatkan hal tersebut. Yang ke-10, ya, atas kesaksian tidak diterima kecuali jika terdapat keputusan saksi, asal karena kesaksian, ketiadaan, misalnya. Berbeda halnya dengan periwayatan. Yang ke-11, meriwayatkan sesuatu kemudian ia menarik kembali periwayatannya, maksud periwayatan itu dan tidak diaktifkan. Berbeda halnya menarik persaksian setelah adanya keputusan hakim. Hukum seseorang yang keliru dalam meriwayatkan hadis, lalu dijelaskan kekeliruannya namun ia tetap bersikeras meriwayatkannya. Abdullah bin Al-Mubarak, Imam Ahmad bin Hambal, Al-Umaidi, dan ulama lainnya berpendapat bahwa orang yang keliru dalam meriwayatkan hadis, lalu dijelaskan kekeliruannya, namun ia tetap berisi keras meriwayatkannya, maka periwayatannya batal dan tidak diambil darinya. Ibnu Al-Salah berkata, dalam pernyataan ini terdapat pertimbangan dan hal itu tidak mengharamkan jika terlihat bahwa tindakan tersebut dilakukan karena sikap keras kepala atau yang semisalnya. Al-Iraqi berkata, sebagian ulama belakangan memberikan syarat bahwa orang yang menjelaskan kesalahan atau mubayyin haruslah seorang yang dianggap alim oleh orang yang dijelaskan kesalahannya. Jika tidak, maka tidak ada celah baginya. Apakah setelah berakhirnya masa periwayatan hadis masih disyaratkan terpenuhnya syarat-syarat yang dahulu harus terpenuhi dalam periwayatan hadis dan para gurunya?
Ibnu Al-Salah berkata, manusia di masa-masa belakangan ini telah berpaling dari pertimbangan semua syarat yang telah kami jelaskan tentang periwayatan hadis dan para gurunya. Mereka tidak terikat pada syarat-syarat tersebut. Dalam periwayatan, mereka karena sulitnya memenuhi hal itu. Oleh karena itu, para ulama yang mencukupkan syarat-syarat yang relevan dengan tujuan tersebut diantaranya yang pertama, dalam hal keadilan. Para ulama mencukupkan syarat agar seorang guru hadis adalah muslim, balig, berakal, tidak terang-terangan melakukan kefasikan atau hal-hal hina yang merusak kehormatannya. Dua, hal dalam hal ketelitian, para ulama mencukupkan syarat bahwa seorang guru hadis harus mendengar secara langsung. Tidak ada cacat pada tulisan yang dikutip dan meriwayatkan dari naskah asli yang sesuai dengan naskah gurunya. Az-Zahabi berkata, di zaman kita ini, yang menjadi pegangan bukanlah periwayatan, melainkan para ahli hadis dan orang-orang yang terpercaya, yang dikenal keadilannya dan ketelitiannya dalam memastikan nama-nama para pendengar hadis kemudian. Harus menjaga dan melindungi kehormatan perawi. Oh, nah, Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.